Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barakallah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Apapun keadaan, situasi yang terjadi pada diri kita, keluarga besar dan negara kita, semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam barokah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Yulian Azhari SOSI SHMH, yang mana pada saat ini insya Allah kita tetap mendoakan sahabat kita yaitu Paula beserta suami dan anak-anaknya. Namun dalam hal ini kita belum sanggup untuk melihat Mbak Paula yaitu terpisah dari kedua anaknya, di mana kedua anaknya ini masih sangat kecil dan butuh kasih sayang orang tua. Hadirin yang berbahagia, kita apabila melihat ada anak kecil yang kehilangan orang tua, ini akan sangat menyayat hati kita. Saya pun, kita selaku orang yang beriman pasti akan melihat sesuatu yang tidak masuk akal di depan kita, yang sangat membahayakan keadaan seseorang. Apalagi ini anak benar-benar masih sangat butuh perhatian kedua orang tua, tetapi dengan keadaan kondisi yang ada yaitu terpisah dari ibunya. Ini jangan sampai terjadi, karena akan berpengaruh langsung dengan yaitu keberlangsungan kehidupan kedua putranya ini, di mana pada posisi balita, bayi 5 tahun, dari 0 tahun sampai 5 tahun bahkan sampai SD, itu adalah dasar orang tua untuk menanamkan pendidikan kepada anak, mulai dari membaca Al-Quran, mulai mereka menyadari bahwa itu kita punya Allah, punya Tuhan. Di sanalah pengenalan yaitu etika kepada sang balita kita itu, bayi kita itu. Jadi mulai dari 0 tahun itu sampai 5 tahun bahkan sampai SD. Di sini adalah merupakan dasar orang tua menanamkan budi baik atau menanamkan sudah mengenalkan. Jadi bukan SMP, bukan SMA, kalau itu mereka sudah lanjut dewasa. Namun ada pada situasi playgroup, pada posisi dasar itu 0 sampai 5 tahun sampai bahkan SD, itu adalah penanaman akidah kepada anak, penanaman budi pekerti. Nah, ini education kejadian yang ada pada keluarga kita, sahabat kita Paula dan Mas Baim ini, yaitu bermanfaat buat kita semua sebenarnya, asalkan kita bisa yaitu mengambil hikmah dari kejadian ini terjadi. Dan kita berdoa semoga dapat terselesaikan dengan baik. Dan kita sangat mendoakan semoga kedua putranya dapat dikembalikan kepada Mbak Paula, mereka bisa bersama, terutama sama ibu ya. Karena kasih sayang seorang ibu itu ada tiada batas. Luar biasa mulia sekali kasih sayang seorang ibu. Karena seorang ibu itu mengandung kita selama 9 bulan, 10 hari, lebih kurang 9 bulan. Terus melahirkan kita, makanya dia menyayangi kita. Dan hati nurani seorang ibu tuh, ibu mana sih yang mau pisah dengan anaknya? Tidak ada. Tidak ada ibu yang ingin pisah terhadap anaknya. Saya bapak-bapak pun saya juga merasa sedih. Saya kalau melihat bayi yang terpisah dari orang tua, saya nggak bisa bicara.
seorang balita kalau terpisah dari ibunya, terpisah dari orang tuanya, saya tidak bisa bicara. Walaupun bayi itu belum bisa ngomong, bayi itu belum mengerti, tapi batinnya berbeda, batinnya tajam. Jadi wahai kepada semua umat manusia di muka bumi ini, janganlah kamu untuk menjadi terpisah kepada anak-anakmu, karena mereka masih kecil. Kalau masih ada orang tua yang memisahkan dirinya kepadanya, dia sama dengan hewan. Luar biasa. Itu merupakan suatu kejahatan yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu masih kecil. Mereka butuh kasih sayang orang tua, butuh kasih sayang seorang ibu yang tidak akan ada bandingannya. Tidak akan ada orang yang bisa menyayangi kasih sayang seorang ibu. Jadi janganlah, apapun permasalahannya, tetap disatukan. Satukanlah dia dengan ibunya. Apapun keadaannya, atau seurgent apapun. Kecuali kalau ibunya mati, ibunya meninggal, itu sudah karena Allah. Tetapi apapun yang terjadi, satukan dia sama ibunya. Janganlah kita memberikan informasi atau mendoktrin, yaitu informasi-informasi yang salah, informasi yang menyesatkan. Jangan kita mendoktrin, memberikan informasi yang menyesatkan kepada putra-putri kita untuk membenci orang tuanya atau untuk membenci ibunya, bahkan membenci bapaknya dan seterusnya. Ini akan sangat berpengaruh dengan perkembangan si anak itu. Jujur, saya pribadi, mungkin keluarga besar manapun, sama akan berpikir yang sama. Tidak ada yang seseorang ingin melihat anak kecil, balita terpisah dari ibunya. Tidak ada yang ingin melihat balita yang terpisah dari ibunya. Ini akan benar-benar salah satu solusi untuk menyelamatkan generasi muda yang ada di negara kita, di bangsa kita ini. Janganlah kita memisahkan diri kita dengan anak-anak kita. Karena ini adalah salah satu langkah untuk mewujudkan generasi bangsa Indonesia ke depan bagus. Bagaimana mau bagus? Dari balita saja sudah dipisahkan dari orang tuanya, dipaksa pisah. Beda kalau meninggal, ya itu sudah takdir Allah. Cuman kalau masih sehat, jangan sampai orang tua berpisah dari anaknya. Yang seharusnya 24 jam anak itu dalam pelukan. Dalam pelukan kedua orang tuanya. Bagaimana dia akan hidup bahagia apabila terpisah dari ibunya? Mohon kepada semua umat di muka bumi ini, jangan sampai terpisah, apalagi dengan anak yang masih balita. Begitu kejamnya apabila ada seorang ayah atau seorang ibu yang rela memisahkan antara anak dan ibunya seperti itu. Akan berbahaya sekali, begitu tega dan begitu sadisnya apabila ada seorang ayah yang tega memisahkan kedua anaknya. Memisahkan kedua anaknya dari ibunya sendiri. Ini jangan sampai terjadi. Wahai semua umat di muka bumi ini, janganlah
melakukan memisahkan anak-anaknya dari ibunya sendiri. Tolong dan tolong, kita bukan berpikir untuk diri kita sendiri, bukan hanya untuk keluarga kita sendiri, tetapi untuk masyarakat generasi milenial ke depan. Kalau masa lalunya sudah mengalami sesuatu hal yang sangat janggal dan suatu hal yang gak masuk akal, kurang kasih sayang dikarenakan sesuatu masalah, cuman jangan sampai dibawa anak-anaknya, jangan sampai ikut menjadi korban. Wahai saudaraku semua, kita camkan itu, marilah kita untuk selalu mencoba untuk menjadi warga negara yang baik dan tulus, ikhlas, yaitu berbuat segala sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang-orang yang selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih rekan-rekan semua, sahabat semua dimanapun berada. Terima kasih, syukron jazakallah yang sudah subscribe dan bantu like, komen di channel YouTube kami. Terima kasih yang tak terhingga. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa membalas kebaikan Bapak Ibu semua. Terima kasih kebaikan Bapak Ibu semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.